Villa Nabila, malam terakhir di Lembang. Perjalanan ke Lembang. Hujan tipis membasahi kaca mobil sedan tua milik Arga. Wiper bergerak malas, mengusir tetes air yang terus menempel, sementara jalanan menanjak menuju Lembang diselimuti kabut tebal. Lampu jalan jarang, hanya satu dua yang menyala di antara barisan pohon pinus yang basah. Di kursi penumpang, Nadine merapatkan jaketnya, pandangan terpaku ke layar ponsel. Nadine, kamu yakin ini jalannya? Dari tadi sinyal hilang terus. Arga, santai. Kata blog yang aku baca, villanya nggak jauh dari sini. Cuma jalannya agak masuk. Di jok belakang, Bayu, Tania, dan Farel ikut memperhatikan jalan. Mereka berlima, teman kuliah yang gemar membuat konten uji nyali untuk kanal YouTube mereka, sudah lama merencanakan ini. Target mereka malam ini adalah Villa Nabila, sebuah bangunan tua yang sudah puluhan tahun kosong dan terkenal angker. Mobil berhenti di tikungan sempit. Di ujung pandangan, samar-samar, terlihat siluet bangunan besar berlantai 2. Catnya mengelupas, jendela-jendela tinggi tak bertirai, dan atapnya dipenuhi lumut. Papan nama di depan sudah miring, tapi huruf yang pudar masih terbaca. Villa Nabila. Latar sejarah kelam. Hujan mulai deras. Mereka turun dari mobil, menyalakan senter ponsel. Pagar besi tua berderit saat Arga mendorongnya. Bau besi berkarat bercampur aroma tanah basah menusuk hidung. Bayu, gue udah gak enak dari tadi. Arga, katanya dulu pemiliknya, Nabila Prameswari, istri pengusaha tekstil, tinggal di sini sama suami dan 2 anaknya. Tahun 1994, semuanya tewas di rumah ini. Tania merapat ke Nadine. Tania, tewas gimana? Arga, resmi sih katanya perampokan. Tapi warga bilang pembunuhnya orang dekat. Ada yang percaya arwah mereka masih di sini. Sering kedengeran tangisan anak kecil. Kadang, ada perempuan berdiri di balkon, matanya ngikutin orang dari luar. Farel mencoba bercanda. Farel, ya udah, nanti kalau ada yang nyolek, kita minta foto bareng. Tak ada yang tertawa. Mereka masuk ke ruang tamu. Bau apek menyergap, dinding dipenuhi lumut, dan lantai kayu berderit. Di dinding tergantung potret keluarga, Nabila, suaminya, dan 2 anak yang tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh, terlalu lebar. Malam pertama. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka menyalakan lampu darurat di ruang tengah. Arga memutuskan mereka tidur di lantai bawah karena tangga ke lantai atas terlihat rapuh. Saat sedang menata sleeping bag, terdengar suara langkah dari lantai atas. Langkah pelan, berat, lalu berhenti. Bayu, kucing kali. Nadine, kucing bisa buka pintu. Pintu di ujung lorong lantai atas terlihat terbuka perlahan. Tidak ada angin. Tidak ada siapa-siapa. Tania mulai gemetar. Tania, gue dengar kayak suara nyanyi. Semua terdiam. Suara itu samar, seperti lullaby. Suara perempuan lembut, tapi liriknya tak jelas. Nadine menatap ke atas, dan untuk sepersekian detik, dia melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di ujung lorong, memandang ke arah mereka, sebelum menghilang di balik pintu. Pemisahan kelompok. Malam makin larut. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Hujan di luar belum juga reda, malah semakin deras, disertai kilat sesekali yang menyambar. Bayu mulai kesal. Bayu, gue nggak peduli lo mau bikin konten atau enggak. Arg, gue mau balik. Arga, balik kemana? Mobil nggak akan kuat turun di jalan licin kayak gini. Lagian sinyal nggak ada. Farel mencoba menengahi, tapi suasana sudah panas. Nadine tiba-tiba bicara pelan, matanya tak lepas dari tangga ke lantai atas. Nadine, aku mau lihat ke atas. Anak itu, tadi dia manggil aku. Tania, anak siapa? Nat? Jangan bercanda. Nadine tidak menjawab, hanya berjalan ke tangga. Langkahnya lambat, seperti orang yang tersihir. Arga mengejar, sementara Bayu dan Tania memilih tetap di bawah. Farel, ragu, akhirnya ikut Arga. Kelompok pun terpecah. Nadine,
Arga, dan Farel ke atas, Bayu dan Tania di bawah. Misteri anak kecil. Di lantai atas, lorongnya gelap, hanya diterangi cahaya senter. Udara terasa lebih dingin, napas mereka keluar seperti uap tipis. Nadine berhenti di depan sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia mendorongnya pelan. Bau lembab bercampur wangi samar bedak bayi menyeruak keluar. Di dalam, ada tempat tidur kecil berseprai lusuh dengan motif kartun, lemari kayu, dan boneka kelinci duduk di pojok. Di dinding, terpajang gambar keluarga yang digambar dengan krayon, seorang perempuan, seorang pria, dan 2 anak. Salah satu anak digambar dengan mata hitam besar, tanpa senyum. Tiba-tiba, dari arah belakang lemari, terdengar suara berbisik. "Suara, main sama aku." Nadine melangkah mendekat, tapi Arga menarik tangannya. Boneka kelinci di pojok kamar jatuh sendiri. Farel menyorotkan senter, dan sesaat, terlihat anak kecil berambut sebahu duduk di lantai, punggungnya menghadap mereka. Saat anak itu menoleh, wajahnya pucat dengan mata kosong, lalu menghilang. Teror fisik. Di bawah, Bayu dan Tania menunggu dengan gelisah. Angin dari jendela tiba-tiba bertiup kencang, membuat tirai lusuh berkibar. Pintu depan berderit, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. "Tania, Bayu, tutup pintunya." Bayu berjalan cepat, tapi sebelum ia menyentuh gagang pintu, pintu terbanting keras dari arah dalam. Angin makin kencang, lampu darurat berkedip-kedip. Tania berteriak. Dari arah dapur, terdengar bunyi piring jatuh berulang kali. Bayu menoleh, dan mendapati semua peralatan di dapur melayang lalu terlempar ke dinding. Suara langkah berat terdengar mendekat, tapi tak terlihat siapapun. Di lantai atas, Arga dan Farel mendengar jeritan Tania. Mereka berlari turun, tapi mendapati Bayu sudah terkapar di lantai. Matanya melotot, mulutnya komat kamit, tubuhnya kaku seperti orang kesurupan. Nadine berdiri di belakang, memeluk boneka kelinci dari kamar atas, wajahnya datar, dan suara lullaby yang tadi mereka dengar kembali terdengar, kini lebih jelas, keluar dari mulut Nadine sendiri. Pengungkapan masa lalu. Arga berusaha membangunkan Bayu yang tubuhnya kaku, tapi setiap kali disentuh, Bayu malah berteriak dengan suara yang bukan miliknya. Suara perempuan dewasa, marah, dan penuh dendam. Suara Bayu, bukan dirinya. "Kenapa? Kamu biarkan kami mati." Lampu darurat mati total. Hanya senter Farel yang masih menyala. Nadine tetap memeluk boneka kelinci, berdiri di sudut ruangan. Matanya kosong, tapi dia berbicara seperti anak kecil. "Nadine, Mama bilang, jangan percaya sama Om." Arga menyadari kata-kata itu mungkin petunjuk. Ia teringat pernah membaca kabar lama tentang pembunuhan di villa ini. Ia segera menggeledah ruang tamu dan menemukan sebuah laci terkunci. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil membukanya dan menemukan buku harian. Halaman terakhir ditulis dengan tergesa-gesa. "Kalau ada yang menemukan ini, tolong tahu, pembunuhnya bukan perampok. Dia adalah orang yang sering datang ke rumah, adik ipar suamiku. Dia ingin semua harta, dan malam ini dia akan membunuh kami." Tanda tangan, Nabila Prameswari. Puncak teror. Begitu Arga selesai membaca, suhu ruangan mendadak jatuh drastis. Semua jendela terbuka sendiri, hujan masuk ke dalam rumah. Dari tangga, terdengar suara langkah banyak orang, cepat, seperti mengepung. Lampu senter Farel berkedip-kedip. Saat menyala lagi, mereka melihat sosok perempuan berbaju tidur putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri di tangga dengan 2 anak di sisinya. Anak yang lebih kecil memegang boneka kelinci yang kini ada di pelukan Nadine. Boneka itu menghilang dari tangan Nadine dan muncul di tangan anak itu. Sosok perempuan itu berbicara. Suaranya bergaung di seluruh ruangan. "Nabila, rasakan malam terakhir kami." Tiba-tiba, semua lampu menyala terang. Mereka tidak lagi berada di villa tua, tapi di versi villa yang masih megah. Malam itu hujan sama derasnya. Mereka melihat peristiwa pembunuhan. Seorang pria memaksa masuk, membawa pisau, menyerang Nabila dan anak-anaknya, lalu menyeret suaminya ke dapur.
Teriakan dan suara tangis memenuhi telinga Arga dan Farel, tapi mereka tidak bisa bergerak. Pelarian. Semua kembali gelap. Mereka sadar sudah di villa tua lagi. Bayu kini sadar, tapi pucat. Nadine pingsan di pelukan Tania. Arga, kita keluar sekarang. Mereka berlari ke pintu depan, tapi begitu dibuka, yang mereka lihat bukan jalan setapak, melainkan lorong panjang dengan pintu-pintu yang semuanya menuju ke ruangan yang sama, ruang tamu villa. Setiap kali mereka mencoba keluar, mereka kembali ke titik awal. Suara tawa anak-anak terdengar di kejauhan, bercampur suara hujan. Di salah satu lorong, Arga melihat sosok pria berjas basah kuyup berdiri, menatap mereka. Wajahnya penuh darah, matanya kosong. Dia melangkah maju, dan setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar. Akhirnya menggantung. Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Arga membuka mata, ia berada di pinggir jalan Lembang, tepat di dekat mobil mereka yang sudah basah kuyup. Tidak ada Nadine, Tania, Farel, atau Bayu. Hanya dirinya, sendirian. Pikirnya, mungkin semua cuma mimpi. Tapi saat ia masuk ke mobil, di kursi penumpang ada boneka kelinci yang basah dan berbau apek. Dari kaca spion, ia melihat di kursi belakang, Nabila dan dua anaknya duduk, menatapnya tanpa berkedip. Nabila, kamu gak pernah keluar. Layar gelap.